Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua, dan marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya, siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, yaitu Markus 9 30 sampai 37, Yesus mengajarkan kepada para muridnya tentang makna sejati menjadi yang terbesar di hadapan Allah. Saat mereka berjalan bersama, Yesus memberitahu bahwa ia akan diserahkan dan dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Namun para murid tidak memahami maksud perkataannya dan malah berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus mengetahui isi hati mereka dan mengajarkan prinsip yang berbeda dari dunia ini. Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata bahwa siapa yang menerima anak kecil dalam namanya, ia menerima Yesus sendiri, bahkan menerima Allah yang mengutusnya. Saudaraku seiman dalam Kristus, apa yang dapat kita pelajari melalui bacaan Injil hari ini? Yang pertama adalah tentang kerendahan hati, lebih berharga daripada ambisi pribadi. Dalam kehidupan ini kita sering ingin dihormati, diakui, atau dianggap lebih baik daripada orang lain. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukanlah tentang kedudukan atau pujian, melainkan tentang melayani dengan rendah hati. Poin yang kedua adalah menjadi pelayan, bukan dilayani. Dunia mengajarkan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak orang yang harus melayaninya. Tetapi Yesus menampilkan hal yang berbeda, sesuatu yang terbalik, yaitu orang yang terbesar adalah orang yang mau melayani dengan kasih. Poin yang ketiga adalah menghargai yang kecil dan lemah. Yesus menempatkan seseorang anak kecil di tengah mereka sebagai simbol bahwa dalam kerajaan Allah, mereka yang dianggap kecil dan tidak berdaya justru sangat berharga. Menghargai mereka berarti menghargai Kristus sendiri. Itu 3 poin yang perlu kita pelajari dari bacaan Injil hari ini. Dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam hidup sehari-hari? Di dalam keluarga, kita harus bisa mulai melayani dengan kasih tanpa harus menuntut pengakuan. Yang kedua, ketika di sekolah atau tempat kerja,
kita harus membantu teman tanpa berharap imbalan dari mereka. Dalam suatu komunitas, kita bisa memperhatikan mereka yang kecil, lemah, dan sering diabaikan. Saudaraku seiman, marilah kita belajar dari Yesus, merendahkan diri, melayani dengan kasih, dan mengutamakan yang lemah. Dengan cara ini, kita benar-benar menjadi besar di mata Tuhan. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarilah kami untuk tidak mencari kehormatan bagi diri kami sendiri, tetapi untuk melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Bantulah kami untuk melihat Engkau dalam setiap orang, terutama mereka yang kecil dan lemah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.